Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalia Kodanto dari perwakilan kelompok 5. Kali ini saya ingin menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Sumber Belajar Terhadap Hasil Belajar Sejarah Peserta Didik Kelas 11 SMA Negeri 57 Jakarta. Baik, di slide selanjutnya itu ada daftar isi. Daftar isi yang terdapat pada hasil penelitian kita itu ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, analisis data, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan yang paling terakhir adalah biodata peneliti. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Penelitian ini membahas tentang pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar sejarah peserta didik kelas 11 SMA Negeri 57 Jakarta Barat tahun pelajaran 2023 dan 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar peserta didik pada pelajaran sejarah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 yang berjumlah 31 orang. Peserta didik pengumpulan data menggunakan angket Google Form. Kemudian, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana. Dari hasil analisis regresi, dalam penelitian ini diperoleh persamaan regresi linear sederhana dan nilai Y sama dengan 95,66 ditambah 2,75X. Dan nilai korelasi antara X dan Y adalah 0,301, termasuk kategori lemah. Nilai koefisien determinasi adalah 0,090 atau 9%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 9%, dipengaruhi oleh sumber belajar dan sisanya sebesar 91% dipengaruhi oleh faktor lain atau sumber pengaruh belajar yang lain. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Hasil belajar bagi seorang peserta didik sangat dipengaruhi oleh sumber belajar. Sumber belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, serta keadaan ekonomi keluarga. Sedangkan jika faktor internal terdiri dari minat, motivasi, perhatian belajar, dan kesiapan belajar. Jika pengaruh belajar dari faktor eksternal maupun internal berdampak positif, maka akan memberikan hasil belajar pada peserta didik yang positif atau memuaskan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar peserta didik sangat berpengaruh. Penelitian ini dilatar belakangi untuk memenuhi tugas matematika wajib pada materi statistika terapan, yang membuat sebuah penelitian sumber pengaruh belajar terhadap hasil belajar sejarah peserta didik kelas 11 SMA Negeri 57 Jakarta tahun ajaran 2023 dan 2024. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Dalam penelitian ini adanya populasi umum, yaitu pengaruh sumber belajar dari seluruh peserta didik yang mengikuti pembelajaran sejarah. Tetapi populasi target dari penelitian ini yaitu kelas 11 pada pelajar SMN 57 Jakarta Barat. Kuantitas dari penelitian ini membuktikan bahwa mereka sangat terpengaruh adanya sumber belajar. Penelitian ini digunakan saat membuat keputusan khususnya pada pembelajaran sejarah. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, hasil multiple L menunjukkan 0,30 dan R square 0,90. Hasil nilai signifikan menunjukkan angka 0,99 yang berpengaruh terhadap sumber belajar dan hasil belajar sejarah. Terdapat juga hubungan positif yang sangat lemah antara variabel X dan Y yang ditunjukkan dengan grafik yang melandai dengan dominan arah ke atas, yang artinya berhubungan positif. Lalu berdasarkan analisis kami memperoleh regresi linear Y sama dengan min 2,7 X positif 95,66 dengan analisis determinan didapatkan sebesar 9%. Berdasarkan hasil analisis uji regresi linear sederhana dengan bantuan program statistika,
nilai signifikansi 0,099 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar sejarah peserta didik kelas 11 SMA Negeri 57 Jakarta tahun pelajaran 2024. Nah, hasil dari uji koefisien korelasi dengan bantuan program statistika ini diperoleh nilai Pearson correlation sebesar 0,301. Maka dapat diketahui bahwa pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar sejarah peserta didik kelas 11 SMA Negeri 57 Jakarta tahun pelajaran 2024 memiliki hubungan yang lemah dalam mempengaruhi peningkatan hasil belajar siswa. Uji koefisien determinasi pada regresi linear sederhana diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,090. Nilai R-square ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R yaitu 0,301 dikali 0,301 yang hasilnya itu 0,090. Berdasarkan angka koefisien determinasi atau R-square adalah atau sama dengan 9%. Angka tersebut itu mengandung arti bahwa variabel pengaruh sumber belajar berpengaruh terhadap variabel hasil belajar siswa sebesar 9%. Sedangkan faktor lainnya yaitu 91% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil analisis uji regresi linear sederhana menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,099 lebih kecil dari 0,5. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar sejarah peserta didik kelas 11 SMA 57 Jakarta. Diperoleh nilai Pearson correlation sebesar 0,301, maka dapat diketahui bahwa pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar sejarah peserta didik kelas 11 SMA 57 Jakarta tahun pelajaran 2024 memiliki hubungan yang kuat atau tinggi dalam mengaruhi peningkatan hasil belajar siswa. Setelah melakukan penelitian dan analisis data penelitian, kami dapat memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama adanya perbaikan lingkungan belajar. Untuk memperbaiki lingkungan belajar, kita harus lebih kondusif. Itu juga termasuk meningkatkan fasilitas fisik dan suasana di kelas. Yang kedua, ada identifikasi faktor lain. Sekolah perlu mengidentifikasi faktor-faktor lain seperti faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya ada daftar pustaka. Yang pertama, BC Musni pada tahun 2018, yaitu dengan judul Pengaruh Sumber Belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas 10 IPS SMA Negeri 11 Makassar dari Universitas Negeri Makassar Pendidikan Ekonomi. Dan yang kedua ada Winda Lestiani, Isna Fauzia, Jenny Wulandari pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Bimbingan Belajar Kelompok terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 11 SMA Negeri 3 Palangkaraya tahun pelajaran 2020 sampai 2021 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Saya peneliti 1, nama saya Revalia Kaudianto, tempat tanggal lahir saya Jakarta 5 Februari 2007. Saya berusia 17 tahun dan agama saya adalah Islam. Perkenalkan, nama saya Sarah Azhara Haresa, lahir di Jakarta pada 8 Agustus 2006, beragama Islam. Saya peneliti 3, perkenalkan nama saya Azurintan Suharyono, tempat tanggal lahir saya di Jakarta 17 Juli 2006, usia saya sekarang 17 tahun, agama saya Islam. Saya peneliti keempat, nama saya Cinta Dametior Naulisihite, tempat tanggal lahir saya Jakarta 22 Agustus 2005, saya berusia 18 tahun dan agama saya Kristen Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Bistami dari peneliti 5 dan dari kelompok 5. Tempat tanggal lahir Jakarta 12 Maret 2007. Usia 17 tahun, agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tris Kemal dari kelompok 5 sebagai peneliti 6. Tempat tanggal lahir saya Jakarta 3 September 2006. Umur saya 17 tahun, beragama Islam. Baik, sekian presentasi penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.